Ada beras jagung sekarang, Masya Allah. Tuh harganya beras jagung. Ada beras jagung. Ada ini nih, kemiri. Ada beras ketan. Saya beras jagung baru lihat nih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau keliling komplek lagi ya teman-teman. Mau jalan-jalan karena sekarang masih di musim dingin, jadi enak banget untuk jalan-jalan di siang hari. Nah sekalian mau saya bahas soal orang kaburan ngontrak rumah di Arab Saudi. Kemarin ada yang bertanya, katanya Kang, kalau ngontrak rumah di Arab Saudi kita harus lapor RT RW apa enggak? Dan juga kita kalau namu misalkan ke rumah teman, nyampe nginep lebih dari 24 jam, kalau di kita kan suka lapor ya, harus lapor lah ke RT. Nah di sini mau saya bahas sekarang, oke? Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Yuk kita lanjut. Nih enak banget cuacanya, dingin teman-teman tuh. Ini juga pepohonan tuh ketebak angin ya, seger banget. Ini taman yang dekat rumah saya seperti biasa tuh. Nah sekarang saya mau sambil jalan keliling komplek, sekalian mau lewat bekas rumahnya Kang Alman ya, karena saya itu dekat dari rumah saya ke rumah bekas tinggal Kang Alman itu cuman berapa gang nih, satu keduanya ya, kedua gang. Nah sekarang mau saya bahas orang kaburan bisa ngontrak rumah enggak di Arab Saudi. Ini rumah bagus banget ya, ini baru jadi. Jadi seperti ini teman-teman, ngontrak di Arab Saudi itu harus pakai igomah atau KTP yang masih berlaku, yang masih hidup. Nah gimana caranya kalau orang kaburan ngontrak rumah di Arab Saudi? Jadi harus pakai KTP yang resmi. Jadi minjem, mau minjem punya teman, mau saudara, mau siapa aja lah pokoknya. Yang penting KTP-nya masih hidup. Orang sini bilang kan igomah ya. Nah masih hidup. Jadi begitu. Nah soal aturan lapor ke RT RW, jadi di sini itu nggak harus lapor ke RT RW. Soalnya apa? Udah ditanggung. Bagus banget tuh ya rumah. Udah ditanggung sama yang punya rumah. Jadi kita itu sama yang punya rumah aja. Dibilangnya itu di sini itu ittifaq ya. Intinya perjanjian lah. Jadi cuman bilang sama yang punya rumah aja. Bahkan kita punya teman apa namanya mau ikut ngontrak gitu. Jadi nggak cuman sendirian, kan suka nanya begini. Misalkan kamu keluarga nggak, punya anak istri nggak di sini begitu. Bilang aja saya nggak punya, seandainya nggak punya nih, cuman saya mau buat teman 2 orang atau 1 orang gitu, nggak masalah. Terus terang sama yang punya rumah, jadi nggak harus bilang ke RT RW. Jadi udah ditanggung sama yang punya rumah kalau ada apa-apa itu. Makanya yang punya rumah yang ditegor. Jadi di sini tuh begitu. Nah kalau orang kaburan juga sama, cuman kita menyerahkan fotokopi KTP aja, KTP yang resmi. Jadi ada yang tanggung jawab. Kita misalkan nih, saya nih mau ngontrak rumah, saya orang kaburan, minjem aja punya teman, nggak apa-apa. Yang penting teman itu KTP-nya masih hidup. Jadi difotokopi, diserahkan ke yang punya rumah. Nah ini jadi tanda bukti bahwa yang ngontrak rumahnya resmi, orang resmi, bukan orang kaburan. Jadi nanti kalau ada apa-apa, misalkan kita nggak bayar atau ada musibah apa, jadi yang punya nama itu, yang punya KTP yang dipegang, yang harus tanggung jawab. Karena yang dulu perjanjiannya itu yang punya KTP. Jadi kalau kita cuman numpang doang nggak dipermasalahkan, karena kan yang dipegang yang punya KTP. Makanya diwajibkan harus naruh fotokopi KTP. Kalau di maktab dibilangnya itu ada maktabnya di sini tuh ya. Kalau di kita mah semacam apa ya, perwakilan, mungkin perwakilan dari rumah, jadi melalui maktab. Jadi nanti maktab yang ngurus gitu, calo lah intinya mah gitu. Ada yang langsung sama yang punya rumah, ada yang melalui maktab. Jadi kalau untuk orang Indonesia sebenarnya di sini itu termasuk mudah ya kalau ngontrak untuk bareng-bareng nih. Misalkan kita punya teman 5 orang, aduh anginnya kenceng nih.
misalkan kita mau sama teman ngontraknya 5 orang 6 orang, orang sini udah ngemaklum. Jadi kalau orang Indonesia itu ngontrak rumah nggak mungkin sendirian, beda dengan orang luar, pasti punya teman. Dibilangnya itu jemaah ya, pasti punya jemaahnya katanya gitu. Ada 3 orang, ada 4 orang. Jadi orang sini udah ngemalumin sama orang Indonesia itu. Makanya orang-orang kaburan itu kalau kabur dari majikan, mau tinggal di mana aja, mau ngontrak di rumah ini, di rumah itu, ikut teman itu nggak masalah. Nggak harus lapor RT, RW, nggak masalah. Yang penting yang punya rumah tahu. Udah segitu di sini itu. Kalau di kita kan misalkan nginep di rumah teman aja lewat 24 jam kan harus lapor gitu ya ke RT RW. Di sini enggak harus. Di sini ada seperti kelurahan, camat, ada di sini juga komplit sama kayak di Indonesia. Cuman di sini udah, yang penting yang punya rumah tahu, selesai. Jadi itu yang dipegang, yang punya rumah. Nanti kalau ada apa-apa itu sama pemerintah itu, yang punya rumah yang harus tanggung jawab. Makanya kita harus naruh KTP. Nah nanti yang punya rumah ke si mas'ul, dibilangnya itu di sini itu mas'ul ya. Jadi yang ngontrak rumahnya itu yang punya KTP-nya itu mas'ul dibilangnya. Gitu. Jadi nggak harus lapor ke kelurahan atau kemana, enggak. Di sini ke RT, ke RW enggak. Yang penting perjanjian sama yang punya rumah, selesai. Nah terus kalau misalkan ada yang bertanya begini katanya, itu perempuan sama laki nyatu apa enggak bang, katanya di kontrakan. Nah biasanya enggak nyatu, terkecuali suami istri. Misalkan nih ngontrak nih, saya nih satu suga ya, satu rumah nih. Kalau rumah di sini kan begini kayak apartemen, di dalamnya itu ada 4 kamar 5 kamar, jadi lain-lain masing-masing kamar, enggak nyatu, lain-lain masing-masing. Kadang kan mas'ulnya itu kalau mau nampung perempuan khusus gitu, nggak dicampur aduk sama laki-laki gitu, terkecuali suami istri. Kebanyakan itu perempuan sih. Kalau laki-laki di sini apa namanya itu ya, jarang kaburan laki-laki itu, nggak seperti perempuan. Kalau perempuan emang banyak. Jadi kalau laki-laki kadang kan punya majikan, udah diem di majikan, nggak pulang-pulang. Tapi kalau orang perempuan itu pasti ada liburnya. Dia itu suka minta libur 2 minggu sekali kalau kerja itu, kalau udah jadi kaburan itu. Makanya di sini kaburan pada betah. Karena apa? Nggak bingung sih. Mau ngontrak rumah kan ikut ke mas'ul. Jadi kita bayarnya ke mas'ul, jadi bukan ke orang Saudi gitu. Udah selesai. Nggak harus ngontrak rumah sendiri satu suga, enggak. Di sini tuh udah aja ikut orang, jadi bayar ke orang sebulan 2,5 300 tergantung mas'ulnya itu per bulan. Kita bisa pulang, misalkan kerja mau libur 2 minggu sekali bisa pulang, atau sebulan sekali bisa pulang, mau 2 hari mau 3 hari libur. Jadi seperti itu. Makanya di sini enak, nggak tinggal di hutan, tinggal di kota. Bayangkan, enak banget jadi kaburan di Arab Saudi. Jadi nggak kabur ke hutan, kaburnya malah ke kota, ke tempat rame, tinggal di apartemen. Bagus di sini itu pokoknya. Di sini tuh betah-betah lah. Jadi orang kaburan itu nggak khawatir. Ya kalau kita ketangkap itu udah kan resiko. Namanya juga orang ilegal, nggak punya apa-apa. Jadi seperti itu teman-teman. Enak, anginnya dingin. Makanya di sini orang kaburan ada yang 20 tahun, 30 tahun kalau nggak kerger begitu ya. Karena di sini aman sih sebenarnya, termasuk aman di sini tuh bagi orang kaburan. Yang penting kita jangan neko-neko, kerja selesai. Apalagi udah tinggal di rumah majikan. Misalkan kita kabur, langsung kerja. Nah di majikan itu nggak pulang-pulang, kita itu kerja terus. Kerja terus kita itu, nggak pulang ke penampungan. Udah jelas aman.
nyari uang tiap bulan ngalir, makanya pada lama-lama di sini itu. Burung ini dikasih makan. Nah, terkecuali pila ya, ini yang sebelah kiri saya, ini namanya rumah pila. Jadi kalau pila itu jarang yang dikontrakin, soalnya mahal sih. Sekali ngontrak aja ini ratusan ribu lah. Kalau orang kita jarang, kebanyakan di Imaroh. Kalau orang sini bilang kan Imaroh, kalau kita mah apartemen ya gitu. Jadi kalau apartemen kan satu rumahnya itu satu bangunan itu ya, satu tingkat ada berapa rumah mungkin ya. Satu tingkat itu satu lantainya biasanya 4 pintu, 3 pintu biasanya itu. Jadi banyak, makanya murah kontrakannya. Tapi kalau pila kan harus satu, kalau enggak satu lantai dikontrak semua gitu. Nah, ini rumah bekas tinggalnya Kang Alman. Masih tetap yang belum laku ya, dan juga dekil. Ini saya udah udah kesini nggak terasa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau orang kaburan di Arab Saudi ngontrak rumah jadi kalau dia sendiri nggak bisa ngontrak rumah, karena harus pakai KTP atau pakai igumah ya. Makanya diwajibkan orang resmi, orang yang punya yang punya KTP. Jadi seperti itu. Saya balik lagi ya. Udah nyampe sini rumah Kang Alman, kejauhan sana. Lumayan cuacanya dingin. Jadi seperti itu, makanya di penampungan dibilangnya itu penampungan ya. Kalau di sini itu di penampungan itu rame kalau pas liburan itu, karena kan nggak sendirian, kontraknya nggak sendirian, punya jemaah. Makanya kalau pas hari libur atau lebaran itu pada pulang ke rumah itu rame. Nah, ada yang libur 3 hari 4 hari pada pulang dari majikan. Nah, baru nanti pada berangkat lagi gitu. Cuman enaknya di sini itu begitu, kalau kita namu ke rumah teman itu mau 2 hari mau 3 hari nggak harus lapor RT sih. Udah aja bilang ke yang punya rumah, ada teman di rumah lagi main, ya udah, orang sini welcome, silahkan gitu, baik orang sini tuh. Apalagi kalau kita bilang dulu, udah seneng orang Arab juga, sopan kita bilang bahwa ada teman mau main. Jadi seperti itu, kadang nggak usah bilang juga nggak apa-apa orang sini, karena tahu sih kalau orang Indonesia itu tahu banyak jemaahnya. Burung bagus banget di sini. Burung nggak boleh ditangkap sih, kalau ditangkap ketahuan sama pemerintah udah didenda. Coba di sini orang kaburan bisa tinggal di apartemen ya, kontraknya nggak di hutan, justru malah aman di perkotaan daripada di kampung orang kaburan itu sini. Makanya orang kaburan dari kampung-kampung itu larinya ke kota, karena di kota lebih aman dibanding di kampung gitu. Nah, jadi penjelasannya seperti itu, orang kaburan bagaimana caranya bisa ngontrak rumah gitu. Jadi pakai KTP orang lain, KTP teman, saudara, itu begitu. Duh, lumayan jalan-jalannya. Nah, kemarin ada yang nanya, katanya itu di Arab Saudi nggak ada maling apa? Mobil kan pada parkir di luar ya seperti ini, mau siang mau malam. Sebenarnya di sini juga ada maling kendaraan, cuman untuk dipakai teman-teman. Jadi dipakai aja semaunya. Kalau udah bosen taruh aja di gunung. Karena apa? Karena dijual di sini nggak laku. Jadi kalau kita mau jual mobil itu harus dibalik nama, dan juga harus nama asli orang yang ada di istimarohnya. Kalau bahasa kita mah STNK, harus asli orang yang ada di STNK-nya. Nggak boleh diwakilin orang lain. Pihak kepolisian nggak mau, pihak maktab itu nggak nerima, walaupun namanya orang Saudi, harus orang Saudinya datang yang punya nama di situ. Makanya di sini maling mobil untuk apa? Karena kan nggak laku.
Bahkan dijual aja ke rongsok harus ada apa namanya surat dari kepolisian bahwa mobil ini udah dibalak atau di cancel sama polisi. Nah baru bisa dijual ke rongsok. Jadi nggak sembarangan. Di sini banyak tempat rongsok-rongsok itu. Mobil-mobil baru apa yang dijualin. Cuman gitu, ada izinnya. Sekarang saya mau masuk warung dulu, mau beli susu. Nah, ini salah satu susu buat bikin sahi ya, buat bikin teh. Mana sih bunyi? Wadahnya lunak, bunyinya yang kecil, yang gede nggak ada. Kalau lunak nih, merek ini kurang kental. Ada lagi ini nih kental nih. Nah, mau nyoba saya Almarai. Di sini warung termasuk komplit, walaupun yang punya India. Jadi banyak makanan-makanan Asia ya. Tuh. Ada beras jagung sekarang. Masya Allah. Tuh harganya beras jagung. Ada beras jagung. Ada ini nih, kemiri. Ada beras ketan. Saya beras jagung baru lihat nih. Kalau beras ketan emang dari dulu udah ada. Ini saya nih yang baru lihat. Beras jagung. Masya Allah. Tuh sekarang mah ada tepung banyak. Wah hebat sekarang mah, nggak usah ke warung Indonesia ya. Kalau jenis kecap kayak saus itu di sini ada. Wah, sekarang mah tambah komplit di sini karena banyak orang Indonesia ya. Kalau kayak jenis santan mah orang sini juga kan make. Itu apa, kalau Indomie kayak Sasa, mecin. Sekarang orang sini pada pakai mecin. Budir, ada kam? Kalau tunggu. Boleh, Real Urba. Ada Real Urbo. Aja Real nanti. Boleh. Ada Real. Aywa. Ada rubah-rubah harga rubah. Habis ini sini Misri belum. Ini 3,5 Riyal, berarti kalau uang Indo 3 kali 4 12.000, belum yang nusnya 14.000 ya uang. Ada pulus Indonesia Arba Taas Alap. Allah Arba Taas Ali. Iya. Hatir sah. Arba Taas. Heran ya orang sini. Ada 13.000 banyak. Napi akul kois Indonesia. Oh, ada nisit. Ada sismo. Mau beli ini nih, lupa saya beli tehnya buat bikin saya ada nih. Mana sih? Nah, jadi tehnya itu harus pakai teh tubruk, jangan teh celup teman-teman. Kalau teh celup kurang enak. Yang enak itu pakai teh tubruk ya kalau bahasa kita. Biar harum. Indonesia kalam teh tubruk. Ada. Pesan apa? Teh tubruk. Nah, ada badan inta mewujud di Indonesia. Kamu ada? Setelah ini area. Real awal. Real. Bagus. Dahan hawa kois barid ala tul.
Anak kawan-kawan. Kaban, minta aja salah tulpi bagala. Nah, ini teh tubruk segede gini 6 real. Berarti kalau uang Indo 6 kali 4 24. Masya Allah 24.000 nih. Silahkan komen. Nah, susu cair segede gini tadi 3,5 real ya. Berarti kalau uang Indo 3 kali 4 12. Berarti 14 realan lah. Masya Allah. Segede ini mahal ya. Nah, terusin cerita tadi soal mobil teman-teman ya. Jadi nyuri mobil di sini itu susah jualnya. Makanya di sini rendah untuk pencurian mobil. Kalau kayak jamret masih rawanan HP. Kalau HP banyak di pasar-pasar itu. Kayak jamret HP, jamret tas. Bahkan saya aja dulu ngalamin kan. Tas saya dijamret. Karena kalau kayak HP, kayak tas barangkali ada uangnya di dalam itu begitu. Jadi mudah. Kalau mobil itu jualnya yang bingung. Jadi percuma nyuri mobil juga buat apa? Karena susah dijual. Untuk dipakai paling sebentar. Lama-lama dipakai sendiri kan ditangkap sama polisi, kena. Karena apa? Di sini setiap mau masuk kota di perbatasan itu selalu ada taptis. Kalau orang sini bilangnya taptis. Kalau bahasa kita operasi ya. Kalau bahasa kita operasian. Jadi setiap masuk kota, keluar kota, makanya kalau mau ke Mekah, mau ke Madinah itu pasti melewatin taptis dibilangnya itu ya. Itu antisipasi untuk pencurian kendaraan orang-orang ilegal, nggak resmi. Jadi bisa kena di perbatasan. Jadi seperti itu. Makanya kalau mobil, misalkan nyuri mobil di Jeddah, paling dipakainya di Jeddah aja, paling sehari. Udah, nanti kan dicari sama polisi. Lama-lama ketangkep karena nggak bisa dijual. Jadi seperti itu. Makanya nyuri mobil di sini buat apa? Cuman untuk dipakai juga nggak bisa lama. Lama-lama kan bisa ketangkep. Tuh makanya parkir mobil lihat siang malam seperti ini. Jadi di sini itu pencurian mobil itu sangat rendah. Ada sih ada, cuman kayak dibilang nggak ada aja. Karena gitu, nyuri mobil untuk dipakai, nggak bisa dijual. Mungkin di kita juga kalau konsumen yang nggak ada, mungkin nggak ada pencurian motor, nggak ada pencurian kendaraan, karena konsumennya nggak ada. Kayak di sini, nggak ada ya orang yang mau beli mobil bodong. Makanya di sini nggak ada pencurian mobil itu ya, dibilang nggak ada lah. Kalau cuma 1-2 untuk dipakai doang ya, kayak semacam nggak ada pencurian begini. Makanya aman parkir mobil siang malam begini, karena nggak bisa dijual. Mau dijual kerongsok harus ada surat dari kepolisian bahwa mobil ini udah di cancel. Jadi yang belinya nggak mau. Soalnya apa? Nih mobil nabrak, misalkan mobil kita tabrakan ya, nah nggak ada surat dari kepolisian bahwa mobil ini tabrakan, itu pihak bengkel nggak mau ngebetulin. Nggak mau, karena takut mobil tabrak lari. Jadi nggak mau ngebetulin. Dulu aja saya waktu mobil saya ketabrak ya, lagi parkir begini kan ketabrak ini, harus ada waraga dari kepolisian. Jadi nanti kalau mau ganti bumper, mau ngebetulin apa, jadi harus ada surat dari kepolisian, baru dia mau. Kalau nggak ada nggak mau. Soalnya apa? Nanti kalau ketahuan sama polisi bisa ditutup itunya, bengkelnya. Nah jadi seperti ini. Karena sekarang saya udah sampai rumah. Nah ini salah satu pekerja. Sadik kipal inta halas kam sana sugulina Wadas. isda sana Wadas sunus. Masya Allah tabarakallah halas minjaman. Wen awal inta pi al naim kam sana Lain naim wahid sana Itin sana mungkin. isden sana pi al naim. Wen awal makan Awal basat intalata sana. Ina itin sana. Mungkin inta bagi kam sana kina al naim. Talata sana baden makan tani, talata sana makan tani jai kida. Mapi alatul sah. Nah. Alatul awal sugal azizia. Baden makan tani. Makan azizia badin basatin sugal talata sana. Oh. Badin ina naim. Tuh. Isnen sana. Jadi dia itu
pekerjaannya itu dipindah-pindah. Nah alatnya itu cuman ini, air, seberu sapu sama gerobak ini. Sabat asar sana asukul magis. Sahabat asar papi sapor mau soleh halas minjaman itu halas 10 miliar sah. Nah oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja karena saya udah panas, udah nyampe rumah lagi. Mudah-mudahan bisa menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.